Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin hadirat ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita masih bahas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 8 Hijriah ya. Menjelang terjadinya peristiwa besar itu Fathu Makkah. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari perang Mu'tah, yang di mana pada perang tersebut nampak syakhsiat atau kehebatan Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu, yang di mana Nabi menyebutnya dengan saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah. Padahal Khalid baru masuk Islam, tetapi pada perang Mu'tah nampaklah kehebatan Khalid ibn Walid. Dan telah kita jelaskan bahwasanya Khalid ibn Walid masuk Islam bersama dengan Amr bin Al-As, ya, Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dua-duanya adalah orang-orang yang hebat, ya. Khalid bin Walid orang yang hebat dan Amr bin Al-As juga orang yang hebat. Maka di antara strategi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan orang-orang hebat tersebut pada posisinya yang pas. Ya, pada posisinya yang pas. Semua orang kenal dan tahu siapa Amr bin Al-As. Bagaimana sikapnya ketika dia masih kafir, bagaimana dia adalah provokator ulung, bagaimana dia telah sampai ke negeri Habasyah untuk memprovokasi Raja Najasyi. Dia orang cerdas, pandai berdebat, ya. Orang yang diakui kehebatannya oleh kawan dan lawan, ya. Pada suatu ketika Rasulullah SAW mengutus dia untuk menjadi pemimpin Sariyah, ya, Zatis Salasil. Kita tahu Sariyah berbeda dengan Ghazwah. Kalau Ghazwah Nabi SAW ikut serta, kalau Sariyah adalah pasukan yang Nabi kirim dan Nabi tidak ikut, ya. Nabi tidak ikut. Tersebutlah suatu Sariyah, itu pasukan perang yang disebut dengan Sariyatu Zatis Salasil, yaitu pasukan perang yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju suatu lokasi namanya Zatus Salasil. Zatus Salasil adalah suatu lokasi terletak di sebelah utara kota Madinah yang cukup jauh jaraknya, di tempat kabilah Qudza'ah. Di tempat kabilah Qudza'ah. Disebut dengan Salasil, Zatus Salasil karena di tempat tersebut ada suatu bi'r atau suatu sumber air yang namanya salasil. Namanya salasil. Sehingga tempat tersebut disebut dengan Zatus Salasil, yaitu yang memiliki sumur yang bernama salasil. Jadi Zatus Salasil adalah tempat yang maknanya yaitu tempat yang di situ ada sumur yang namanya salasil. Saya ulangi, Zatus Salasil maknanya adalah suatu tempat yang di situ ada sumur namanya as-salasil, yaitu tempat perkampungannya kabilah Qudza'ah. Kenapa Nabi mengirim pasukan ke arah kabilah Qudza'ah, ya? Karena Nabi telah sampai kabar kepada beliau, ya, bahwasanya sekelompok orang-orang dari kabilah Qudza'ah, yaitu dari Bali dan Udzrah dan Banul Qain, ya. Ini nama kabilah-kabilah kecilnya dari Qudza'ah. Mereka berkumpul dan mereka ingin memberi serangan-serangan ke ujung-ujung kota Madinah, ingin menyerang kota Madinah, ya. Maka Rasulullah SAW ingin menyerang mereka terlebih dahulu sebelum mereka menyerang Nabi SAW. Ini dalil bahwa Nabi SAW punya mata-mata. Nabi SAW punya uyun, Rasulullah SAW punya mata-mata yang beri kabar kepada Nabi SAW. Sampai kepada kabar kepada Nabi SAW, sampai kabar kepada Nabi bahwasanya mereka sudah berkumpul dan mereka ingin menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah SAW memanggil Amr bin Al-As, dan Amr bin Al-As baru masuk Islam ketika ini. Perang terjadi pada Jumadil Akhirah. Sementara Amr bin Al-As masuk Islam di bulan Safar. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Jadi dia baru masuk Islam baru sekitar 3 atau 4 bulan. Dia masuk Islam bulan Safar, dan sekarang peristiwa perang Zatus Salasil terjadi di bulan Jumadil Akhirah, yaitu dia baru masuk Islam sekitar 3 atau 4 bulan.
Maka Rasulullah SAW ingin memposisikan kedudukan Amr bin As yang dia adalah orang yang hebat di masa jahiliyah, diakui kehebatannya, kecerdasannya, punya pengalaman dalam peperangan dan yang lainnya, sebagaimana Khalid bin Walid. Ya. Maka Rasulullah pun manggil Amr bin As. Amr bin As bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Amr, usdud alaika silahaka wa thiyabaka thumma tini. Ya, wahai Amr, siapkanlah senjatamu dan siapkanlah bajumu, ya, kemudian datang kepadaku. Ya, datang kepadaku. Qala Amr fa fa'altu, aku pun siapkan pedangku, aku ikatkan bajuku, lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ataituhu wa huwa yatawadda. Ketika aku mendatanginya, beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berwudu. Fa sa'ada fiyya an-nadhara tsumma ta'ta'ahu. Maka Rasulullah melihatku dari atas, kemudian dia lihat ke bawah, lihat kondisiku. Faqala, setelah Rasulullah melihat aku dari atas ke bawah, Rasulullah SAW berkata, ya Amr, wahai Amr, inni uridu an ab'athaka ala jaishin. Aku ingin mengutusmu untuk memimpin suatu pasukan. Fa yusallimaka Allah wa yughnimak. Maka kau akan bawa pasukan tersebut dan Allah akan menyelamatkan engkau dan Allah akan buat kau mendapatkan ghanimah. Wa arghabu laka minal mal raqbatan salihah. Aku ingin kau dapat harta, ya, harta yang baik. Ya. Maka itu aku ingin kau mendapatkan harta. Ya, az'abu laka minal mal za'batan salihah. Aku ingin kau dapat harta dengan harta yang baik. Maka Amr ketika mendengar Rasulullah SAW berkata kepadanya, aku ingin kau memimpin pasukan dan kau akan menang dan kau bakal dapat ghanimah. Aku ingin kau dapatkan harta dari ghanimah tersebut. Maka Amr berkata, ya Rasulullah, inni lam uslim raqbatan fil mal. Ya Rasulullah, aku ini bukan masuk Islam karena mencari harta. Aku bukan masuk Islam karena mencari harta. Innama aslamtu raqbatan fil jihad wal kainunati ma'ak. Sungguhnya aku ini masuk Islam karena berharap untuk bisa berjihad dan ingin bersama engkau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Amr, ni'ma bil mali salih li rajul salih. Bahwasanya sebaik-baik harta yang baik adalah untuk lelaki yang saleh. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya Amr bin As, aku ingin kau dapat harta. Amr mengatakan, ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan cari harta. Aku ingin berjihad, ingin bersamamu. Kata Nabi, tidak apa-apa ya. Sebaik-baik harta yang baik untuk lelaki yang baik. Dan ini dalil Rasulullah SAW mentazkiyah, merekomendasi Amr dengan mengatakan engkau lelaki saleh. Makanya aku ingin kau punya harta. Karena harta yang terbaik adalah yang dimiliki oleh seorang yang saleh. Karena seorang saleh dia kalau punya harta dia akan mengolah harta tersebut pada lokasi-lokasi yang baik, pada hal-hal yang baik. Ya. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan Amr bin As adalah orang yang saleh. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah SAW, aslaman nas wa amana Amr bin As. Kata Nabi SAW, manusia Islam, orang-orang pada Islam, Amr bin As beriman. Sehingga menunjukkan bahwasanya dia memiliki kedudukan yang tinggi. Karena Nabi mengatakan, aslaman nas, orang-orang Islam, wa amana, adapun Amr beriman. Kita tahu kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam. Dan di sini Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik harta yang baik adalah untuk lelaki yang saleh. Lelaki yang saleh. Dalil bahwasanya Amr bin As adalah seorang yang saleh. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan kepada dia bendera berwarna putih. Kemudian Rasulullah SAW mengutus dia untuk membawa 300 pasukan dari kaum Muhajirin, kaum Ansar. Bayangkan Amr bin As, anak buahnya dari Muhajirin dan Ansar. Muhajirin Ansar masuk Islam sebelum dia jauh. Muhajirin masuk Islam sejak awal-awal, kemudian berhijrah ke Madinah. Kaum Ansar masuk Islam sejak lama. Ini Amr bin As baru umur Islamnya baru 3 bulan. 4 bulan paling full. Tahu-tahu jadi pemimpin pasukan dan anak buahnya dari kaum Muhajirin, kaum Ansar 300 orang. Wa ma'ahum 30 farasan, dan ada 30 kuda bersama mereka. Dan Amr bin As menjalankan tugas, Rasulullah amankan dia tugas. Dan semua orang tidak ada yang ribut tentang Amr, karena mereka tahu Amr bin As orang hebat. Beda dengan Khalid bin Walid. Rasulullah SAW ketika mengirim pasukan, Rasulullah SAW tidak langsung mengangkat Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Sebagaimana sudah kita ceritakan dalam Ghazwah Mu'tah, karena Khalid bin Walid tergolong muda. Adapun Amr bin As
Umur beliau sudah tua ketika masuk Islam, sudah 50-an lebih. Sudah cukup usia, ya. Dan orang-orang tahu kehebatan Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka dia pun bawa 300 pasukan, yasirul laila wa yakmunun nahar. Maka dia punya strategi, Amr bin As, ini bawa pasukan amanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang orang-orang Qudha'ah. Maka caranya dia yang dia lakukan di malam hari berjalan, siang bersembunyi agar tidak dilihat oleh mata-mata. Seperti itu. Kalau sudah malam berjalan lagi menuju ke arah yang dituju, siang berhenti. Jadi bukan sebaliknya, siang berjalan malam berhenti karena kondisi menunjukkan bahwasanya musuh jumlahnya banyak, pasukan kaum muslimin sedikit, maka Amr bin As punya strategi bagaimana mereka datang menyerang tanpa diketahui oleh mereka sehingga musuh tidak punya persiapan. Salah satunya cara adalah dengan berjalan di malam hari dan siang hari bersembunyi. Berjalan di malam hari, siang hari bersembunyi. Ketika Amr bin As sudah sampai mendekati lokasi, dikirim mata-mata mengatakan jumlah musuh sangat banyak. Akhirnya Amr bin As mengirim utusan kepada Rasulullah SAW bernama Rafi' bin Makith al-Juhani. Rafi' bin Makith al-Juhani, Amr kirim kepada Rasulullah SAW, yastamidduhu, yaitu Amr bin As minta tambahan pasukan dari Rasulullah SAW. Karena musuh jumlahnya banyak. Faba'atha Rasulullah SAW ilaihi Aba Ubaidah bin al-Jarrah fi mi'atain minal muhajirin wal awalin. Maka Rasulullah kirim pasukan tambahan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin al-Jarrah, salah seorang dari 10 yang dijamin masuk surga. Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Dan dia bawa 200 pasukan muhajirin al-awail. Orang-orang muhajirin yang pertama kali awal-awal masuk Islam. Di antaranya ada Abu Bakar dan Umar. Jadi Rasulullah kirim pasukan tersebut dipimpin oleh Abu Ubaidah bin al-Jarrah, anak buahnya di antaranya ada Abu Bakar dan Umar. Jadi dalil bahwasanya bisa jadi pasukan yang dipimpin oleh orang yang lebih tidak mulia, meskipun anak buah ada yang lebih mulia. Ini strategi perang Rasulullah SAW. Mungkin melatih Abu Ubaidah bin al-Jarrah, ya. Dan intinya ada siasat yang dipandang oleh Nabi SAW. Ya, Rasulullah tidak menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin atau Umar sebagai pemimpin, padahal dua orang ini orang paling top dari kalangan kaum muhajirin. Justru mereka berdua menjadi anak buah Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka datanglah Abu Ubaidah bin al-Jarrah dengan 200 pasukan, gabung bersama pasukannya Amr bin As yang berjumlah 300. Rasulullah suruh mereka nyusul Amr bin As, dan Rasulullah mewasiatkan sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah, jangan kau berselisih dengan Amr bin As. Tatawa'a wa la takhtalifa. Saling mengalahlah kalian berdua dan janganlah kalian saling berselisih. Akhirnya berjalanlah Abu Ubaidah bin al-Jarrah bersama pasukannya sampai akhirnya tiba di lokasi Amr bin As. Tiba waktu salat. Perhatikan, tiba waktu salat. Abu Ubaidah sebagai pemimpin 200 orang ingin jadi imam. Faqala Amr bin As yang merupakan pimpinan utama protes. Dia berkata kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah, dan Amr bin As baru masuk Islam 3 bulan. Abu Ubaidah sejak awal masuk Islam, muhajirin. Dia berkata, "Innama qadimta alayya madadan wa anal amir." Wahai Abu Ubaidah, kau datang kepadaku sebagai pasukan bantuan. Aku adalah pemimpin di sini. Ya. Jangan kau jadi imam, aku jadi imam. Baru masuk 3 bulan baru masuk Islam, jadi imam. Ini sudah puluhan tahun masuk Islam, sudah belasan tahun masuk Islam, muhajirin, ya. Kata dia, enggak, kalian adalah pasukan tambahan dan aku pemimpin utama. Dan dalam kaidah aturan pemimpin utama menjadi imam. Dan memang demikian. Ketika terjadi ada suatu pasukan yang imamnya adalah pemimpinnya. Maka ketika Amr memprotes Abu Ubaidah yang menjadi imam, Abu Ubaidah berkata, "La, enggak. Walakinni ala ma ana alaihi." Aku akan tetap jadi imam. Ini pasukanku, aku jadi imam. Wa anta ala ma anta alaihi, dan kau seperti setia kala, kau kan jadi imam cuma 300 orang sejak awal, ya sudah kau jadi imam mereka, aku jadi imam 200. Kau jadi imam 300, aku jadi imam 200 orang. Faqala lahu Amr, "Bal anta madadun li." Tidak wahai Abu Ubaidah, engkau harus bermakmum kepadaku. Kalian semua ini adalah pasukan tambahan untuk menolongku. Aku adalah pemimpin yang sungguhnya. Ya. Dalam sebagian riwayat kaum muhajirin protes kepada Amr bin As. Mereka berkata, "Bal anta amiru ashabika." Engkau jadi amir, tapi amir 300 orang, bukan amir kami. Wa Abu Ubaidah amirul muhajirin, Abu Ubaidah pemimpin 200 orang.
Ya sudah kau jadi pemimpin 300, kau jadi imam di situ. Engkau jadi imam, adapun Abu Ubaidah jadi imam kami. Karena masalah imam, masalah salat bukan masalah sepele bagi para sahabat. Dan mereka kayak kurang setuju kalau Amr bin As jadi imam mereka. Ini baru mu'allaf kalau bahasa kita. Mu'allaf 3 bulan baru masuk Islam. Ini anak buahnya ada Abu Bakar, ada Umar, orang-orang pertama kali masuk Islam. Yang dahulu Amr bin As di zaman dahulu ingin mencelakakan mereka, ya. Zaman dahulu Amr bin As baru 3 bulan masuk Islam. Jadi bulan tahun 8 Hijriah. Mereka sejak tahun pertama kenabian sudah masuk Islam. Jadi mereka sudah masuk Islam 13 tambah 8, 21 tahun yang lalu. Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar sudah masuk Islam 21 tahun yang lalu. Amr bin As baru masuk Islam sekarang baru 3 bulan. Sekarang mau jadi imam. Maka kaum Muhajirin mengatakan, "Enggak ya Amr, kau punya pasukan, kau jadi imam. Kami imamnya Abu Ubaidah." Amr bin As tetap bersikeras, orangnya tegas. Orangnya tegas. Dia berkata, "Innama antum madadun lana." Tidak, kalian itu pasukan bantuan. Ya, tatkala Abu Ubaidah melihat kondisi agak alot, ya, dan dia adalah rajul hasanul khuluq layyinil arika, orang yang berakhlak mulia dan dia ringan, artinya mudah bagi dia. Bagi dia perkaranya mudah, maka dia berkata kepada Amr, "Li ta'lama ya Amr, la ta'lamu ya Amr anna akhira syai'in ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qala in qadimta ala sahibika fatatawwa'a wa la takhtalifa." Tenang wahai Amr bin As. Terakhir wasiat Nabi yang Nabi berikan kepadaku sebelum aku berangkat kepadamu, Rasulullah berkata, "In qadimta ala sahibika," kalau kau tiba bertemu dengan temanmu, yaitu temanmu Amr bin As, fatatawwa'a wa la takhtalifa, hendaknya kalian saling mengalah dan jangan berselisih. "Wa innaka in asaitani la uti'annaka." Wahai Amr, meskipun kau tidak setuju denganku, aku akan taat kepadamu. Kemudian Amr bin As berkata dengan semangatnya, "Fa innil amiru alaika," ya, saya amirmu, saya pimpinanmu. "Wa anta madadun li," dia semakin menegaskan, "Ingat, aku adalah pemimpinmu dan kau adalah pasukan tambahan untuk di bawah perintahku." Kata Abu Ubaidah, "Fadunak," ya, ya sudah, enggak apa-apa. Akhirnya Amr bin As yang baru masuk Islam 3 bulan jadi imam, ya. Jadi imam mengimami para sahabat, di antaranya kaum Muhajirin yang jumlahnya sangat banyak. Ini yang pertama, kejadian yang menakjubkan, yang menunjukkan bagaimana Amr adalah seorang yang hazim, yang tegas, yang kokoh dengan pendiriannya, ya. Dan dia memandang apa yang dia lihat itu benar, namanya pasukan bagaimana kok ada 2 imam? Harus 1 dan yang berhak jadi imam saya. Saya adalah pemimpin utama. Ya kalian bantuan, meskipun kalian Muhajirin kalian bantuan, pasukan bantuan, dan dalam aturan pemimpin utama yang jadi imam meskipun baru masuk Islam beberapa bulan. Kemudian akhirnya mereka pun berjalan, ya. Kemudian mereka mendatangi daerah-daerah musuh satu persatu dan mereka tundukkan musuh-musuh tersebut, ya. Mungkin timbul pertanyaan, ya. Kenapa Amr bin As dijadikan pemimpin, apalagi anak buahnya ada Abu Bakar dan Umar? Sebenarnya mengatakan bahwasanya Rasulullah memiliki pandangan yang jauh tentang Amr bin As. Pertama, dia seorang yang hebat dan seorang hebat harus diberikan kedudukan yang pas. Yang kedua, Amr bin As diketahui punya keahlian dalam peperangan. Rasulullah tidak menunjuk sembarang orang. Ya, Rasulullah ingin mengangkat, memposisikan kemampuannya untuk kemaslahatan Islam. Dia punya kemampuan berperang, maka dia diangkat menjadi pemimpin. Yang ketiga, ternyata Amr bin As ini ibunya dari suku Qudha'ah. Sehingga wallahu alam bisa jadi Amr bin As tahu tentang bagaimana perangai akhlak suku Qudha'ah. Kalau ternyata harus terjadi diskusi, dialog, dia ngerti menghadapi mereka karena ibunya dari suku tersebut. Dan mungkin dia lebih tahu tentang jalan menuju Qudha'ah karena secara logika kalau ibunya dari suku Qudha'ah mungkin Amr sering ke situ, ke kampung ibunya, ya. Jadi intinya ada beberapa hal yang menjadikan Nabi mengangkat Amr bin As meskipun dia masih muda, meskipun dia baru masuk Islam, ya, untuk menjadi pemimpin dalam Sariyah peperangan Dhatus Salasil. Akhirnya mereka pun datang ke lokasi musuh dan akhirnya musuh-musuh pun terjadi peperangan. Kemudian kaum muslimin mengalahkan mereka. Kemudian mereka kabur. Mereka musuh semua kabur, terpencar-pencar, meninggalkan lokasi. Maka Amr bin As tinggal di lokasi tersebut beberapa hari untuk menunjukkan bahwasanya mereka telah menang.
ya, maka dia mengutus pasukan-pasukan berkuda untuk melihat di sekeliling mereka. Ternyata musuh-musuh sudah meninggalkan lokasi mereka sehingga banyak ghanimah yang diambil. Ada onta-onta, ada kambing-kambing, ya, dibawa kepada Amr bin As, kemudian disembelih, mereka makan. Ya. Inilah peristiwa perang Zatus Salasil. Ada beberapa kejadian dalam peristiwa perang Zatus Salasil, di antaranya Amr bin As melarang orang-orang untuk menyalakan api. Ya. Tidak boleh menyalakan api. Di malam hari jangan nyalakan api. Ketika itu musim dingin. Para sahabat kedinginan. Mereka ingin menyalakan api, Amr bin As mengatakan tidak boleh. Nanti Amr bin As menjelaskan bahwasanya kenapa dia melarang para sahabat menyalakan api? Karena khawatir musuh-musuh akan melihat mereka. Dan musuh akan tahu jumlah mereka tidak banyak. Ini berbahaya dalam strategi perang, ya. Sampai dalam sebagian riwayat, ya, Amr bin As sangat tegas, ya. Dia berkata, siapa yang nyalakan api, aku akan bakar dia. Kata Amr bin As, siapa yang nyalakan api, aku akan bakar dia. Orang-orang pada kedinginan. Faqadiba Umar bin Khattab. Umar bin Khattab marah ketika itu, ya. Karena orang pada kedinginan, kenapa dilarang nyalakan api? Mungkin Umar bin Khattab punya pandangan musuh masih jauh, ngapain kita dilarang nyalain api? Umar mau marah tapi dicegah oleh Abu Bakar. Abu Bakar bilang jangan. Kata Abu Bakar, da'hu. Fa inna Rasulullah SAW lam yasta'milhu alaina illa li'ilmihi bil harbi. Wahai Umar, sabar. Jangan kau biarkan Amr melakukan apa yang dilakukan. Tidaklah Nabi memilih dia menjadi pemimpin kita, kecuali dia punya pengalaman dalam peperangan. Dia punya peperangan, dia punya strategi, dia punya taktik dalam peperangan. Amr tidak menjelaskan, pokoknya dia bilang, jangan nyalakan api. Siapa yang nyalakan api, aku bakar dia dalam api tersebut. Orang-orang pada bingung dengan Amr bin As. Ini baru masuk Islam, baru mu'alaf, 3 bulan sudah tegas. Akhirnya ketika Abu Bakar menasihati Umar, Umar pun menjadi tenang, ya. Dalam riwayat yang lain, orang-orang pun datang kepada Abu Bakar, ya, dan protes, wahai Abu Bakar, bilang kepada Amr, kenapa dia melarang kita untuk menyalakan api? Ini musim dingin, kita kedinginan, ya. Maka akhirnya Abu Bakar datang kepada Amr. Dia sampaikan, wahai Amr, ini orang-orang pada kedinginan, kenapa tidak boleh menyalakan api? Amr dengan tegas mengatakan Amr bin As, la yuqidu ahadun minhum naran illa qadhaftuhu fiha. Tidak seorang pun dari mereka yang nyalakan api kecuali aku akan lempar dia dalam api tersebut. Ya. Ini aturan Amr bin As, ya, strategi Amr bin As. Dan benar ketika mereka ketemu musuh, ternyata kaum muslimin yang menang. Serang, ketika mereka kabur, musuh kabur, ingin dikejar, Amr bin As mengatakan, jangan kejar mereka, biarkan mereka kabur. Jadi ada hal-hal yang aneh dalam perang ini yang di luar strategi kaum muhajirin sebelumnya. Pertama, berjalan di malam hari, siang hari sembunyi. Ini strategi Amr bin As. Yang kedua, tidak boleh nyalakan api. Yang ketiga, musuh kabur jangan dikejar. Ini juga aneh. Kenapa tidak boleh dikejar? Kemudian tadi Amr bin As jadi imam padahal dia baru masuk Islam. Setelah mereka menang dari Zatus Salasil, kemudian mereka pulang menuju kota Madinah. Disebutkan bahwasanya Amr bin As dalam peperangan Zatus Salasil dia mimpi basah, ya, mimpi basah, ya, mimpi junub dalam musim waktu yang sangat dingin dan puncak-puncaknya dingin. Makanya tadi para sahabat minta ingin nyalakan api, Amr bin As melarang. Dia sendiri suatu hari dalam peperangan tersebut dia mimpi basah. Akhirnya tiba waktu sholat subuh. Dan dia berkata kepada para sahabat, ya, wallahi laqad ihtalamtu al-barihata. Demi Allah tadi malam saya mimpi. Dia kasih tahu sama orang saya mimpi basah, ya. Kemudian dia tidak mandi junub. Dalam riwayat kemudian dia hanya bertayamum. Fatayamamtu, aku bertayamum dan aku mau jadi mimpin kalian salat. Kemudian dia pun ngimamin salat para sahabat, ya. Para sahabat bingung juga, ini orang junub kok tidak mandi junub, kemudian jadi imam. Maka Amr bin As mengirim Auf bin Malik al-Asja'i kepada Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya mereka sudah menang, ya. Kemudian pasukan sedang menuju ke
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengomentari tentang Amr bin As, dalam peperangan dia bisa mimpi basah ya. Allah alam apakah ini ketika dalam hari-hari peperangan atau ketika pulang ke kota Madinah. Tapi intinya ini dalam kondisi peperangan, bisa jadi di tengah perjalanan ada musuh yang menyerang atau kondisi yang lain. Tapi ini menunjukkan sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan hebatnya Amr bin As, yaitu dia sangat tidak punya rasa takut. Artinya dia santai saja dalam peperangan tersebut. Santai saja. Ya kalau orang dalam kondisi ketakutan enggak mimpi basah. Maksudnya orang kalau ketakutan enggak mimpi basah. Ya, takut terus, gelisah, stres enggak mimpi basah. Tapi Amr bin As karena saking dia tenang, santai, dia mimpi basah. Ya, ini menunjukkan sebenarnya mengatakan ini menunjukkan keberaniannya Amr bin As. Artinya kondisi peperangan tidak membuat dia stres, dia santai aja. Saking santainya dia mimpi basah. Amr bin As. Makanya dia mengatakan kepada para sahabat, saya tadi malam mimpi basah. Kemudian jadi imam salat dan cuma tayamum. Kemudian Amr bin As pun sepulang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ingin tahu bagaimana. Kali ini baru pertama Amr bin As ikut dalam peperangan sekaligus jadi amirnya, jadi pemimpinnya. Maka Rasulullah bertanya, "Kaifa wajadtum Amran wa ashabahu?" Bagaimana kalian dapati Amr dan teman-temannya? Fa asnau alaihi khairan. Kemudian mereka memuji Amr bagus ya. Tapi mereka sebutkan ada hal yang aneh dari Amr bin As. Pertama dia melarang kita nyalain api malam hari. Walau kita kedinginan dia nyalain api. Yang kedua, dia melarang kita mengejar musuh. Kenapa kita tidak boleh mengejar musuh ya? Musuh sudah ya kita kejar bisa. Yang ketiga, dia sholat jadi imam padahal junub. Tapi subhanallah para sahabat tetap jadi makmum. Para sahabat tidak protes, ini orang junub, tapi ya sudahlah kita jadi makmum, kita menunjukkan para sahabat taat dan mereka tidak ingin berselisih. Ya, tidak ingin berselisih. Lihat tadi perkataan Abu Ubaidah bin Jarrah, Rasulullah berkata, "Idza qadimta ila sahibika fatatawa'a wa la takhtalifa." Jika kau datang kepada temanmu Amr bin As, maka hendaknya saling mengalah dan jangan berselisih. Maka ini tiga hal yang mereka proteskan. Amr bin As jadi imam dalam kondisi junub. Amr bin As melarang mereka nyalakan api. Amr bin As melarang mereka mengejar musuh. Akhirnya Rasulullah SAW cross check. Ini laporan. Mereka muji Amr secara umum. Amr baik. Tapi ada tiga hal yang aneh. Sampaikan kepada Nabi. Karena Nabi yang bertanya bagaimana kondisi Amr. Bagaimana kalian dapati dia ya. Kalau Nabi tidak tanya mungkin mereka tidak akan cerita. Tapi Nabi tanya. Evaluasi tentang bagaimana kepemimpinan Amr dalam peperangan. Ini strategi Rasulullah SAW. Evaluasi tentang pasukannya. Maka Rasulullah pun cross check bertanya kepada Amr bin As, kenapa begini. Maka Amr berkata, ya Rasulullah, inni karihtu an adhana lahum an yuqidu naran. Aku tidak mau mereka menyalakan api di malam hari. Fayara aduhum killatahum. Aku khawatir musuh-musuh lihat ternyata dari balik api tersebut kelihatan jumlah mereka cuma sedikit. Kita ini musuh kita banyak. Kalau ketahuan jumlah kita sedikit repot. Musuh akan berani dan makanya kita tidak ingin ketahuan jumlah kita berapa dan kita ingin menyerang dengan tiba-tiba. Ya. Ini Amr menjelaskan strategi dia. Kenapa saya larang mereka untuk menyalakan api? Amr lebih tahu tentang suku Qadha'ah karena ibunya dari Qadha'ah, ya. Dia bilang itu sebab saya kenapa melarang mereka untuk menyalakan api. Bahkan dengan tegas Amr berkata, siapa yang menyalakan api saya lempar dalam api. Saya bakar. Kemudian yang kedua, wa karihtu an yatba'uhum fayakunu lahum madadun fayatifu alaihim. Aku melarang mereka untuk mengejar mereka. Khawatir mereka dikejar, tahu-tahu nanti ada musuh di ujung sana karena jumlah mereka banyak. Tiba-tiba nanti musuh menyerang kita, jumlah kita cuma sedikit. Ya sudah, enggak usah kejar mereka. Kita khawatir kita kejar semakin masuk dalam markasnya musuh dan ternyata di sana jumlah mereka banyak, menyerang kita balik berbahaya. Maka saya melarang mereka untuk mengejar musuh yang sudah kabur. Ini yang kedua. Yang ketiga, adapun saya salat dalam kondisi junub, kata dia, wa inni ihtalamtu fi lailatin baridatin shadidatil bard. Aku mimpi basah ya Rasulullah di malam hari yang sangat dingin. Fa asfaqtu in itasaltu an ahlak. Dan aku khawatir kalau aku mandi junub aku akan celaka, artinya sakit. Musim dingin sangat dingin, mandi junub bahaya ya. Wa dzakartu qala Allah azza wa jalla. Aku ingat firman Allah, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, jangan bunuh diri kalian, sungguhnya Allah sayang kepada kalian. Fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Amr wa lam yakul syai'an. Ternyata Rasulullah SAW ketawa mendengar Amr bin As berdalil dengan ayat tersebut. Artinya Amr bin As, Masya Allah,
Ya, baru masuk Islam, sudah pandai berdalil, kemudian menyelisih kaum muhajirin seterusnya, kemudian dia tayamum saja, kemudian sholat. Dan itu benar. Buktinya Rasulullah SAW membenarkan. Kita tahu Rasulullah SAW adalah Rasul, dan apa yang diucapkan oleh Nabi pasti wahyu, benar, dan apa yang dibenarkan oleh Nabi benar. Kalau seandainya perbuatan Amr jadi imam dalam kondisi demikian adalah haram, tidak boleh, maka Rasul pasti tegur. Tapi Rasulullah SAW tertawa menunjukkan ijtihad Amr itu benar. Ijtihad Amr itu benar. Inilah Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika Amr bin As melihat bagaimana sifat Nabi kepada dia sejak awal keberangkatan sampai pulang dari peperangan, Nabi perhatian betul sama dia. Nabi panggil, wahai Amr, siapkan bajumu, siapkan senjatamu, aku ingin jadikan engkau sebagai amir, pimpinan perang. Aku ingin kau dapat harta. Jadi pertama awal Nabi perhatian sama dia. Kemudian ketika dia pulang dari perang, Nabi bertanya, dan Nabi tidak menyalahkan dia. Nabi setuju dengan sikap Amr dalam peperangan. Bahkan Nabi tertawa membenarkan Amr bin As. Ketika itu Amr merasa sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak protes sama sekali dengan apa yang dia lakukan. Dan dia merasa dalam dirinya bahwasanya dia punya kedudukan tinggi di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ketika itu dia berani bertanya kepada Nabi. Dia merasa Rasulullah sangat cinta sama dia. Dan inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh para ulama akhlak Nabi, bersikap dengan banyak orang. Setiap orang merasa dia sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ada yang lebih cinta daripada orang ini. Nabi lebih cinta kepada Abu Bakar dan Umar daripada Amr bin As. Tapi Nabi mensikapi dia sampai Amr bin As dalam bahasa kita besar kepala, bangga, senang, ya. Besar hati, merasa bahwasanya Nabi sangat sayang sama dia. Saking akhlaknya Nabi yang luar biasa. Ketika mensikapi person-person sahabat sampai sebagian sahabat merasa dia yang paling dicintai. Ketika itu karena sikap Nabi yang perhatian besar kepada Amr, maka apalagi Abu Bakar dan Umar jadi anak buah dia dalam peperangan, maka dia bertanya kepada Nabi dengan memberanikan diri, dia bertanya, "Ya Rasulullah." Dia ingin ngecek, penasaran dalam dirinya. Saya ini sejauh mana Nabi mencintaiku? Dia berkata, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Inginnya Amr mengatakan, "Engkau wahai Amr." Inginnya Amr mengatakan, Nabi berkata, "Engkau wahai Amr." Tapi Nabi berkata, "Aisyah." Orang paling aku cintai Aisyah. Amr bertanya lagi, "Wa minar rijal?" Lelaki yang paling kau cintai siapa ya Rasulullah? Amr ingin Rasulullah menjawab, "Engkau," tapi ternyata jawaban Nabi tidak diinginkan. Kata Nabi, "Abuha." Ayahnya yang paling aku cintai, Abu Bakar. Qultu tsumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Amr ingin Rasulullah berkata, "Engkau." Tapi ternyata tidak. Kata Nabi, "Tsumma Umar bin Khattab." Kemudian Umar. Amr bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Rasulullah sebut nama lagi. "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Rasulullah tidak sebut-sebut nama dia. Kata Amr, "Fa'ad dari jalan." Rasulullah sebut beberapa orang. Fasakattu makhafatan yali fi akhirihim. Aku pun tidak tanya lagi, aku khawatir aku adalah orang yang terakhir yang disebut Nabi. Jangan sampai aku nomor 37 atau nomor 50. Ya sudah, Rasulullah sebut orang-orang, dia tidak disebut-sebut. Ya, ternyata banyak orang dicintai oleh Nabi lebih daripada Amr bin As. Ya. Dalam sebagian riwayat, Amr mengatakan, "Siapa ya Rasulullah?" Abu Bakar. "Siapa?" Umar. Setelah itu siapa? Setelah siapa? Sampai Rasulullah berkata, "Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Abu Ubaidah yang debat sama Amr ketika dalam peperangan, "Kamu harus jadi makmum saya jadi imam, saya amir, kamu hanyalah pasukan bantuan." Ternyata Nabi lebih cinta kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah daripada Amr bin As. Ya. Ini dalil bahwasanya bagaimana akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam mensikapi sahabat-sahabatnya, ya. Tapi dan ini juga menunjukkan tentang keutamaan Amr bin As radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia mendapatkan perhatian khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan aslaman nas wa aman Amr bin As, orang-orang masyarakat Islam Amr bin As beriman. Kemudian Nabi telah mengatakan Amr bin As adalah lelaki yang saleh, sehingga dia mengatakan, "Aku ingin kau dapat harta, sebaik-baik harta yang baik adalah di tangan seorang lelaki yang saleh." Dan ini juga dalil bahwasanya bisa jadi pemimpin mafdhul, yaitu yang dipimpin lebih afdal daripada yang memimpin, sebagaimana Amr bin As memimpin mereka pasukan secara umum, dan sebagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar lebih afdal daripada Abu Ubaidah, dan mereka semua di bawah pimpinan Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Dan ini juga dalil tentang keutamaan Abu Bakar dan Aisyah, di mana Aisyah adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar adalah lelaki yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Dan ini juga adalah tentang keutamaan Amr bin Al-As, di mana Amr bin Al-As pernah memimpin pasukan, anak buahnya adalah Muhajirin Ansar, ratusan Muhajirin, ratusan Ansar. Padahal dia baru saja mu'allaf, baru saja masuk Islam beberapa bulan. Tapi di antara pasukannya ada Abu Bakar dan Umar. Dan ini menunjukkan strategi Rasulullah SAW dalam mengirim pasukan, strategi yang dipilih oleh Nabi. Nabi memilih siapa yang pas untuk menjadi pemimpin dalam peperangan. Di antara Nabi memilih Amr bin Al-As meskipun dia baru saja masuk Islam. Wallahu ta'ala bisawab, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab, demikian saja kajian yang bisa sampaikan kepada jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu pekan depan masih dalam materi sirah nabawiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.